Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Utoyo Usman di sini. Kalian bisa panggil saya Pak Ut ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1 yang berjudul tumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, langsung saja. Subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari di pembelajaran 1 kali ini. Kita akan belajar tentang yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai 10.000. Langsung saja, yang pertama kita mulai. Yang pertama kita akan belajar tentang makhluk hidup. Kira-kira ada berapa ya jenis makhluk hidup di bumi ini? Ada yang bisa menebak? Jenis makhluk hidup di bumi ini ada 3 jenis. Yang pertama, manusia. Manusia itu contohnya Pak Guru, Ibu Guru, kalian siswa, Bapak Ibu kalian, adik, kakak, tetangga, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah hewan. Hewan ini contohnya adalah cicak, kerbau, ayam, burung, macan, singa, kucing, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah tumbuhan. Tumbuhan ini ada pohon, bunga, rumput, dan lain-lain, masih banyak lagi. Jadi makhluk hidup ini ada 3 jenis ya: manusia, hewan, dan tumbuhan. Diingat-ingat loh ya, nanti ada pertanyaan tentang makhluk hidup ini. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Yang pertama, bernafas. Tentunya makhluk hidup itu semuanya itu bernafas, baik hewan, manusia, tumbuhan. Namun alat pernafasannya berbeda-beda. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Yang kedua adalah memerlukan makan. Nah, baik hewan, tumbuhan, manusia pasti memerlukan makan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kalau tidak makan nanti lapar, ya kan? Nomor 3 adalah tumbuh. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh, yang awalnya kecil menjadi besar, yang awalnya pendek menjadi tinggi, yang awalnya kecil tadi ya, betul, menjadi besar. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak ini apa? Berkembang biak itu awalnya 1 menjadi 2, awalnya 2 menjadi 4. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat di kambing, berkembang biaknya dengan cara beranak. Sedangkan di ikan, berkembang biaknya dengan cara bertelur. Bebek bertelur, ayam bertelur, kerbau beranak. Nah, penambahan jumlah spesies itu yang dinamakan dengan berkembang biak. Jadi bernafas, memerlukan makan, tumbuh, berkembang biak. Selanjutnya ada bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bergerak. Semua makhluk hidup pasti bergerak. Kalau tidak bergerak berarti makhluk tersebut tidak hidup. Contohnya apa? Sapu tidak bergerak, tempat sampah tidak bergerak, TV tidak bergerak. Tapi kalau yang bergerak seperti ayam, bebek, tumbuhan, nah itu bergerak, berarti termasuk makhluk hidup. Yang keenam adalah peka terhadap rangsang, seperti indera. Indera itu apa sih? Ada indera penciuman, ada indera peraba, ada indera perasa, dan lain-lain. Oke, lanjut.
Nah, ini siapa ya? Oh, perkenalkan, aku Ziko. Aku seekor cicak. Oh, ini cicak. Anak-anak, ini namanya Ziko. Dia seekor cicak. Mari bernyanyi bersamaku. Wah, kita diajakin bernyanyi. Ayo mari kita bernyanyi bersama-sama. Lagunya adalah Cicak di Dinding. Nah, kalau kita lihat di sini ada kotak kecil dan kotak besar atau persegi panjang. Ada persegi dan persegi panjang. Itu caranya membaca bagaimana? Nah, seperti ini. Jika kotak kecil itu membacanya pendek, tapi jika persegi panjang itu membacanya panjang. Kita coba. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Nah, seperti itulah kira-kira adik-adik. Nah, ketika menemukan kotak yang kecil atau persegi, bentuknya seperti ini, seperti titik. Nah, itu dibacanya cepat atau pendek. Sedangkan ketika ketemu dengan persegi panjang atau kotak yang lebih panjang, itu bacanya lebih panjang. Sudah paham? Nanti kalian Pak Guru suruh menyanyi sebagai tugas. Oke? Siap ya? Pasti bisa. Lanjut. Nah, ini gambar apa ini? Iya, betul. Gambar ikan. Nah, Ziko kok ada di sini? Oh, Ziko memperkenalkan temannya. Perkenalkan, ini temanku, Zika. Oh, temannya Ziko namanya Zika. Dia seekor ikan emas namanya. Dia bisa bertelur hingga 1000 butir loh. Wow, 1000 butir. Banyak sekali. Bisakah kalian menulis angka 1000? Siapa yang sudah bisa menulis angka 1000? Coba ditulis dulu. Jika sudah, angkanya seperti ini. Betul tidak tulisan kalian? Selanjutnya, bisakah kalian menulis angka 2000? Nah, seperti ini. Jadi, ketika dilihat angka 1000 dan 2000, yang membedakan adalah yang paling depan, baris pertama atau baris digit keempat. Kok digit keempat, Pak? Bukan digit ke pertama. Karena ketika menulis bilangan, kita hitungnya dari belakang. Digit pertama itu namanya satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Nah, seperti itu. Sedangkan digit kedua itu namanya puluhan. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, seperti itu. Sedangkan digit ketiga itu namanya ratusan. 100, 200, 300, 400 dan seterusnya. Sedangkan digit keempat itu namanya ribuan. Oke, kita cek. Angka berapakah ini? Nah, kira-kira berapa aja? Nah, ketika kita melihat angka digit pertama 0, digit kedua 0, berarti tidak usah dibaca. Tapi ketika membaca, dimulai dari paling awal, dari digit keempat, paling kiri. Angka berapa ini? Angka 5. Angka 5 berarti dibaca 5.000. 5.000. Digit ketiga tadi berapa? Puluhan atau ratusan? Ratusan. Berarti 5.200. Seperti itu. Lanjut. Angka berapakah ini?
Nah, ketika kalian melihat seperti ini, dibaca paling kiri, berarti angka 6 terlebih dahulu. 6.200. Digit kedua tadi apa? Puluhan, berarti 10. 6.210. Nah, jika masih belum paham, nanti minta bantu orang tua kalian ya, atau kakak kalian yang ada di rumah. Coba lihat lagi. Angka berapakah ini? Nah, ketika kalian mendapatkan angka yang seperti ini, digit keempat ada angka 6, berarti 6.000. Digit ketiga 0. Ini bagaimana? Harusnya ratusan, berarti 000, Pak. Tidak, berarti tidak usah dibaca, berarti 6.015. Langsung yang ratusan diloncati, karena ini 0, tidak usah dibaca. 6.015, seperti itu. Nah, lanjut. Urutkan mana yang terendah ke tertinggi. Ada 6.015, ada 1.000, ada 5.200, ada 6.210, ada 2.000. Bagaimana cara mengurutkannya? Cara mengurutkannya, dilihat yang paling kiri, angkanya yang paling besar. Nah, ketika kita lihat angka yang paling besar itu 6, berarti yang paling tinggi itu yang paling bawah nantinya. Berarti yang paling kecil 1.000. Yang pertama berarti 1.000. Yang kedua, karena ini yang mencari yang terendah, berarti yang pertama 1.000, yang kedua 2.000, yang ketiga 5.000. Nah, sekarang ada dua angka 6, 6.015 sama 6.210. Karena ini yang diambil adalah yang terendah ke tertinggi, berarti kita lihat belakangnya 6, sebelah kanannya 6, ini angka berapa? Ada angka 0 sama angka 2. Berarti yang didahulukan yang mana? Yang terendah. 0 sama 2 rendah mana? Rendah 0. Berarti yang didahulukan 6.015. Yang paling bawah berarti 6.210. Seperti itu adik-adik. Nah, seperti ini urutannya. Oke. Nanti jika masih kesulitan, bisa minta bantu orang tua kalian atau kakak kalian yang ada di rumah. Selamat belajar. Ini tugas dari Pak Guru. Tugas pertama, jawablah pertanyaan berikut ini. Sebutkan 3 jenis makhluk hidup. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal video. Kemudian yang kedua, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ini juga sudah dijelaskan di awal video tadi. Nah, cara mengumpulkannya gimana? Nah, ini soal dan jawabannya ditulis tangan di buku tulis. Nanti soalnya ditulis lagi menggunakan bolpen, sedangkan jawabannya ditulis menggunakan pensil. Paham? Kemudian setelah selesai, nanti difoto dengan jelas. Fotonya jangan geter ya, fotonya harus yang jelas supaya Pak Guru gampang ngoreksinya. Kemudian kalau sudah difoto, kirim ke WA nya Pak Guru, jangan ke grup ya, ke WA langsung, japri. Tugas yang kedua, buka buku tema 1, buku LKS, halaman 5. Nah, di situ ada lirik lagu Anak Gembala ciptaan A.T. Mahmud. Nah, nanti kamu nyanyikan sesuai
kotak-kotak dan persegi panjangnya nanti. Ingat, kalau yang persegi itu pendek, yang persegi panjang itu bacanya panjang. Nanti kalau sudah bernyanyi, direkam suaranya, kemudian dikirim ke WA-nya Pak Guru. Direkam suara saja ya, jangan video. Tugas yang ketiga, buka buku tema 1 halaman 6 yang bagian ayo berlatih. Nah, di situ ada 6 soal. Soal pertama itu meneruskan bilangan ribuan. Sedangkan soal 3 yang berikutnya itu mengurutkan. Nah, itu nanti dikerjakan di LKS langsung, jangan di buku tulis. Setelah dikerjakan nanti dikirim ke WA lewat foto. Terima kasih. Selamat mengerjakan.